Mudah sebenarnya pil KB. Kenapa pil KB itu paling mudah? Karena dia kembali ke suburnya paling cepat. Kalau KB itu memang sarannya pada saat Halo Dokter Okta. Mbak Reni, Iya. gimana nih? Gimana baru tak praktek ini dok? Iya, mau nanti sore cerita lagi. Iya. Dokter, para bunda ini tuh sebenarnya pada penasaran nih kalau pengen program kok masih pandemi kayak gini. Oke. Iya. Iya, jadi memang ini cukup merepotkan ya pandemi ini ya. Jadi mungkin di satu sisi ada yang sudah mau hamil karena sudah lama ingin anak, tapi kok terhalang pandemi, mau ke rumah sakit juga takut. Juga kita juga membatasi jumlah pasien juga kan. Ya jadi memang agak menyulitkan pandemi ini karena mungkin kita menggolongkan ibu hamil itu dalam kriteria orang-orang yang berisiko tinggi. Ya, kenapa? Karena kita bisa bayangin ibu hamil, sudah hamil, kalau nanti sampai sakit tentunya akan merepotkan kan. Tapi bisa kok sebenarnya artinya kita merencanakan sebuah kehamilan sekarang dengan otomatis ada protokol-protokol tertentu ya untuk itu ya, makanya itu. Oh gitu dokter. Nah sebenarnya pandemi COVID untuk program kehamilan itu ada syarat-syaratnya enggak dok? Atau yang khusus-khusus nih bisa periksa atau gimana gitu? Ya. Jadi sebenarnya gini, masalah infertilitas itu kan time sensitif ya, terutama untuk yang perempuan. Karena semakin tua perempuannya, tentunya semakin peluang hamilnya semakin turun. Jadi ini yang kita harus lihat, berapa sih usia si perempuan ini? Sudah lebih dari 35 tahun, sudah berapa lama dia menikah. Dan sebenarnya kita punya indikator yang satu, yaitu berapa kadar anti-mullerian hormonnya. Kalau dia anti-mullerian hormonnya sudah rendah sekali, ya harus segera ya. Dan tentunya kita sudah memberikan pilihan-pilihan dan apa sih yang bisa kita kerjakan, karena bagaimanapun kalau kita mengerjakan yang kita sebut sebagai stimulasi ovarium itu juga beberapa literatur menunjukkan bahwa ada peningkatan risiko untuk tertular keparahan terhadap COVID ya, karena ternyata reseptor untuk si virus ini menempel tuh ada juga di hidung telur gitu, bahkan di sperma tuh juga ada juga kan. Makanya jadi ya repot ini COVID ini, nggak cuma menyerang di saluran nafas saja, tapi ternyata dia punya reseptor di banyak tempat ya, di usus juga ada, paru-paru ada ya kan, bahkan hidung telur juga ada gitu. Oke baik dokter. Mungkin ada suplemen khusus nggak dokter untuk pasien-pasien yang baru program nih biar terhindar lah dari COVID-19 ini? Jadi sebenarnya gini, banyak penelitian sekarang menunjukkan bahwa kadar vitamin D yaitu sebagai sebuah faktor protektor. Artinya yang sebenarnya kita belum bisa bilang begitu ya, tapi begini, ternyata banyak kematian karena COVID itu cenderung vitamin D-nya lebih rendah. Dan kita tahu bahwa vitamin D itu berhubungan dengan imunitas. Nah, karena kita sudah mulai nih memeriksa kadar vitamin D pada pasien-pasien yang awal hamil atau yang ingin hamil. Ya, yang orang yang kadarnya vitamin D-nya rendah, kita naikkan dulu untuk memperbaiki imunnya plus memperbaiki respon terhadap obat-obat yang kita akan berikan. Bahkan beberapa wanita yang mengalami siklus anovulasi ternyata kadar vitamin D juga rendah. Walaupun kita belum bisa mengatakan bahwa kadar vitamin D yang rendah berhubungan langsung dengan tidak ovulasinya ya. Tapi beberapa literatur menunjukkan bahwa vitamin D ini ternyata berperan banyak dalam fungsi-fungsi hormon di dalam tubuh manusia. Ya, jadi vitamin D itu penting gitu. Kalau dede-dede gitu perlu dok berarti? Nah, ini yang ternyata mungkin terlupakan di kita ya. Padahal kita tuh berlimpah cahaya matahari, cuman perilaku kita di Indonesia mungkin berubah. Ya, nomor satu kita keluar pakai sunblock karena takut kulitnya hitam, ya kan? Pakai sunblock SPF 15 lah, SPF makin banyak kan, makin bagus bilangnya begitu. Terus kemudian kita bepergian dengan kendaraan, ya, yang jelas-jelas pakai kaca film. Punya UV protector, ya kita terlindung lagi itu di dalam sana. Kemudian kita keluar udah pakai sunblock, pakai payung, ya kan? Gitu. Jadi terlindung lagi. Belum lagi gaya berbusana. Banyak yang berbusana hijab. Bahkan dari sejak mereka SD, SMP sudah berbusana hijab. Kan berarti yang kena cahaya matahari cuma tangan, mungkin dengan muka. Yang dilindungi dengan sunblock. Kan artinya kita kurang dengan paparan matahari. Jadi mungkin makin banyak ya. Penelitian di Jakarta sama Prof. Noroyono itu menunjukkan tuh hampir 96% ibu hamil ternyata defisiensi vitamin D. Itu padahal itu kan berdampak banyak ya pada kehamilan itu. Nah dok,
dampaknya itu sendiri apa dok, biar para bunda dan ayah semua itu tahu nih dok, vitamin D itu perlu nih sebenarnya gitu. Yang paling dekat dikaitkan dengan vitamin D itu preeklamsia. Ya, preeklamsia tuh ini berhubungan nih, karena banyak kali preeklamsia vitamin D-nya ternyata rendah. Gitu, dan saya udah mulai periksa beberapa pasien tuh banyak yang memang rendah. Bahkan sebelum hamil, jadi sekarang saya mau program hamil, kita cek dulu deh vitamin D-nya, ada yang cuma 12, ada yang cuma 16, padahal kan standarnya lebih dari 30. Nah kan berarti jauh, iya gitu. Nggak usah jauh-jauh nih, dokternya juga ternyata vitamin D-nya kurang loh. Padahal hitam kulitnya kan, iya. Jadi ternyata tidak menjamin kan. Nah, karena kita memang perilakunya berubah dengan naik kendaraan, pakai sunblock, kemudian pakai payung, jarang kena sinar matahari kan. Ya itu berpengaruh. Belum lagi makannya juga mungkin tidak banyak mengandung vitamin D kan. Ya itu dia. Jadi itu penting, ya penting. Pada bunda semuanya Dede atau sering di pagi hari ya dok? Ya, jam 9 pagi cukup kok 15 menit. Ya, jadi nggak usah seharian berjemurnya, hitam beneran nanti kan. Dan jangan salah, matahari itu juga UV itu ada bahayanya loh. Bahayanya karena dia bisa merusak kulit, lapisan kulit jadi kanker kulit. Ya, jadi kalau kita punya smartphone, kita bisa ngecek tuh UV index-nya. Semakin tinggi UV index-nya kita hindari. Jadi SPF itu adalah melindungi kulit kita dari kanker kulit. Benar. Ya, tapi ada waktu tertentu dengan UV index tertentu yang bermanfaat untuk kulit kita. Nah, kalau kita pukul rata tuh di sekitar jam 9 pagi itu selama 15 menit itu cukup. Nah, jadi nggak usah lama-lama dirinya. Ya, yang penting ya seluruh tangan ini terkena, ya cari tempat, kalau berkait berhijab ya cari tempat yang tertutup lah ya, untuk bisa berjemur sekedar untuk mendapatkan sinar matahari. Ya. Wah, luar biasa penjelasan dokter Okta ya para bunda ya. Nah, ini dokter, banyak pasien itu bertanya, apalagi masa pandemi kayak gini nih, dokter sebenarnya perlu nggak sih misalnya harus 4D atau yang lainnya kayak gitu? Oke. Gini, jadi sebenarnya yang penting pada kehamilan itu pemeriksaan pertama pada trimester yang 1 itu antara 10 sampai 14 minggu. Itu penting. Kenapa? Karena kita harus memastikan apakah struktur janin itu baik, kepala, tangan, kaki, ya, terus kemudian struktur badannya gimana, plasenta sudah mulai terbentuk, terus ada air ketuban, struktur di dalam rahim itu mudah kita lihat pada usia awal, trimester yang 1. Terutama untuk kelainan-kelainan yang berat, misalnya anencefali, nggak punya tangan, popomelia, ya, itu bisa kita lihat di situ. Dan itu penting karena kalau misalnya anencefali kan kita harus sudah edukasi bahwa ini bayinya tidak punya harapan hidup sampai dewasa. Artinya harus, kalau kita mau akhiri kehamilannya, itulah saat yang paling tepat. Kemudian nomor 2, USG itu adalah usia 18 sampai 22 minggu. Tujuannya adalah untuk fetal survey. Ya, fetal survey itu akan melihat gimana struktur otaknya, mata lensanya ada enggak, struktur face profile-nya, ya kan, sumbing, bibirnya segala macam. Terus kita bisa melihat struktur jantung itu dengan lebih baik di usia itu. Jadi apakah ruangnya ada 4, sekatnya baik atau tidak, ya, posisi jantungnya benar nggak di sebelah kiri, jangan-jangan jantungnya di sebelah kanan kan gitu, ada dextrokardia kan itu. Kemudian kita bisa melihat struktur tulang belakang, ada nggak kelainan pada tulang belakang. Kita bisa melihat ginjalnya ada nggak, kencingnya ada nggak, gimana air ketubannya, gimana positif plasentanya. Jadi itu yang penting. 2 sama 1 lagi adalah di sekitar mau dekat melahirkan, yaitu usia 35-36 minggu. Tujuannya kita mau menentukan mode persalinannya. Ini kira-kira bisa persalinan normal atau tidak, posisinya gimana kepalanya, berapa taksiran berat janinnya, ya, ada masalah atau enggak. Jadi sebenarnya 3 itu. Terus gimana nih 4D? Saya pengen dong 4D kayak bisa dipajang di IG kan, atau di Facebook kan, nyenengin kan artinya gitu, anak di dalam kandungan tapi kita bisa lihat wajahnya. Sebenarnya boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja, tapi memang nilai klinisnya jadi tidak banyak ya. Kita bisa melihat wajah, tapi kalau kita tidak pernah survei sebelumnya, maka struktur yang di dalam sana mungkin kita tidak bisa kita ketahui kan begitu. Jadi memang yang paling ideal tadi kalau kita mau melihat struktur itu tidak harus USG 4D ya, cukup USG biasa ya, dengan ahlinya nanti bisa ketahuan. Nah, kalau pengen 4D kapan ya, kapan saja ya, karena tujuannya adalah bukan untuk klinis tapi untuk entertainment ya, untuk senang-senang lah ya, bisa dipajang nanti mukanya di komen kan gitu. Besok kalau udah gede dipajang antara yang dalam perut sama udah lahir sama nggak begitu kan. Nah, seperti itu boleh-boleh saja, boleh-boleh saja ya. Berarti ada usia kehamilan yang khusus gitu ya dok ya? Ya,
gini, tapi semakin besar usia kehamilannya kadang-kadang makin sulit tuh kita ngelihat wajah bayinya. Kenapa? Karena mungkin ada tangan, mungkin ada plasenta, mungkin ada ketubannya lebih sedikit. Dan karena kita butuh space ya untuk bisa melihat. Ketika kita foto kalau terlalu dekat sama objeknya nggak kelihatan ya, sama-sama kayak gitu. Jadi ya bejo-bejan lah kalau kita bilang, kalau pas kelihatan bagus posisinya menyenangkan lah kalau kita bilang untuk dilihat, ya akan mudah kita lihat. Sebenarnya disarankan nggak sih dok 4D di masa pandemi, karena kan 4D itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Betul. Iya, bisa ya setengah jam, 1 jam gitu tuh. Jadi sebenarnya dua-duanya sama-sama takut, dokter juga takut, pasien juga takut ya kan. Itu serba susah makanya itu. Jadi sebenarnya begini, kalau memang mau, artinya si dokter itu kan dia tahu kemampuannya ya, dia tahu kemampuannya. Kalau memang dia rasa sulit, misalnya nggak bisa menemukan struktur yang baik, tentu bisa aja di cancel. Bu, nih saya nggak bisa nemu yang bagus, mungkin bisa datang lagi lusa atau minggu depan, misalnya seperti itu. Ya tentunya itu sudah dibicarakan di awal, ya. Jadi, nanti ini di cancel, tarifnya nanti ditunda minggu depan, misalnya, gitu kan. Jadi nggak harus ditarif saat ini. Kita baru trial nih Bu, kalau emang kelihatan bagus kita lanjutkan, kalau nggak kelihatan bagus, nanti buat minggu depan atau beberapa hari lagi, ya mungkin yang lebih bagus. Jadi kita menghindari usaha-usaha yang berusaha untuk mencari sedapat mungkin, tapi memperlama kontak ya, memperlama kontak. Karena dua-duanya bisa saling merugikan. Karena kita nggak ada yang tahu, dan jangan dokternya, kadang-kadang banyak juga dokter yang terkena COVID kan, gitu. Kemudian dokter, kegiatan yang perlu dibatasi dokter untuk ibu hamil selama pandemi ini apa aja nih? Jadi selalu kalau kita ngomong pandemi itu 3 protokolnya, yaitu ventilasi, durasi, dan jarak. Nomor 1, jangan berkumpul di ruangan yang tertutup. Itu nomor 1 itu, arisan di tempat tertutup misalnya, atau ngumpul-ngumpul ibu hamil, senam hamil misalnya ya kan, tempatnya tertutup gitu dihindari. Karena ada senam hamil online dulu udah ada kan, jadi bisa di rumah. Kemudian jarak ya, kita harus jaga jarak. Jadi misalnya ibu hamil mau belanja, lihat di tempat belanja itu orang berkerumun nggak. Kalau enggak, kalau dia berkerumun hindari. Cari tempat yang lebih sepi, atau pelajari jam-jam tertentu. Oh ini supermarket ini kalau baru buka rame, tapi nanti kalau jam 12 dekat-dekat zuhur sepi. Nah datangnya di pas yang sepi. Ya gitu. Kemudian durasi waktu. Kalau kita memang berhubungan sama satu komunitas, perhatikan durasinya. Semakin lama kita berkontak, maka makin besar risikonya. Kemudian protokol yang lainnya yaitu menggunakan masker, cuci tangan, ya kan, itu wajib ya, terutama kalau kita keluar rumah, ya kan, betul. Oke, baik dokter. Nah, kalau untuk persiapan persalinan sendiri dokter, ada tips-tips atau yang lainnya dokter? Ya, jadi kalau pengalaman ya, beberapa yang konsultasi ke saya sudah mulai tanya, dok ini kok saya sudah mulai mulus-mulus ya dok, ini udah mau melahirkan apa belum gitu kan. Padahal kalau ditanya begitu kan susah ya, kan harus dengan pemeriksaan. Tapi saya bisa tanya, Bu, coba download aplikasi untuk kontraksi itu ada Bu. Ya, coba dihitung di situ kontraksinya sudah berapa menit sekali, sudah teratur belum? Oh ini belum teratur dok. Oh tenang-tenang aja Bu, itu belum tanda persalinan, masih kontraksi palsu. Dok ini kok udah teratur ya dok, udah 10 menitan, langsung ke UGD. Nah jadi seperti itu bisa jadi sebuah solusi ya. Ada juga yang nanya, dok ini kok saya taksiran persalinannya tanggal 19, kok sampai sekarang kok belum terasa juga, gimana ya? Gitu. Sabar dulu Bu, tunggu, karena kadang-kadang ada hamil yang memang lewat dari perkiraan akhirnya. Perhatikan gerakan bayinya, misalnya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam selama 12 jam, minimal dia gerak 10 kali, misalnya seperti itu. Itu kan jadi sebuah panduan buat ibunya, ini masih baik-baik atau tidak. Kalau nanti kurang dari 10 kali gerakannya langsung ke UGD ya Bu, nah seperti itu. Nah itu bisa ya, jadi bisa, betul. Iya dokter, terus tips nih dok buat para pasien itu untuk memilih rumah sakit yang aman. Nah ini kan pada pasien tuh bingung nih, takut ya, kesana kesini, takut nggak periksa sama sekali juga ada. Betul. Saking takutnya ya, karena tahu di rumah sakit tempatnya COVID nih, gitu. Saya datangin sarang macan gitu. Ya jadi begini. Yang perlu diketahui sama masyarakat bahwa rumah sakit itu menerapkan protokol, ya. Tujuannya apa? Nomor 1, dia melindungi tenaga kesehatannya. Karena kan masyarakat dari luar mungkin bawa penyakit, ya kan? Yang di rumah sakit padahal sudah diperiksa nih, kan pasti secara berkala ada yang di swab, ada yang di rapid, segala macam kan di rumah sakit itu. Kemudian
kita menerapkan nih protokol gimana bisa memisahkan antara yang mungkin sakit dengan yang tidak. Itu di setiap rumah sakit sekarang sudah kita kerjakan. Ya, artinya harusnya tidak perlu khawatir untuk periksa ke rumah sakit bila memang itu diperlukan. Kita memang mengurangi kontak, betul, karena kan sedapat mungkin memang kita menjarangkan. Jadi dari POGI pun bilang bahwa sekarang kita menjarangkan waktu pemeriksaan. Ya, tujuannya biar ibu itu nggak banyak keluar rumah. Semakin banyak dia keluar rumah, makin berisiko dia untuk tertular. Kalau dia sampai tertular, jadi masalah juga nih buat kita kan gitu. Karena kita juga harus nanganin kan begitu. Maunya kan mereka baik-baik aja. Dan yang agak merepotkan adalah kalau si ibu ini terindikasi untuk COVID, dia harus melahirkan di tempat isolasi. Gitu kan? Itu yang paling merepotkan ya. Betul, merepotkan, menyulitkan dan tidak nyaman. Karena nggak bisa ditungguin sendirian, suaminya jelas nggak bisa menungguin kan, iya kan. Udah gitu setelah lahiran dipisahkan dulu bayinya, sampai kita memastikan ibunya aman, ya terinfeksi benar atau tidak seperti itu. Padahal hasil pemeriksaan itu nggak bisa sekarang diperiksa besok jadi atau nanti jadi, nggak bisa. Kadang-kadang 2 hari, kadang-kadang 3 hari. Dan itu tentunya apa yang namanya menyulitkan lah untuk ibu. Makanya itu hati-hati nih para ibu, benar-benar dijaga ya. Kalau memang benar-benar tidak perlu untuk keluar rumah, ya nggak perlu. Suaminya aja lah biar keluyuran keluar rumah beli macam-macam, tapi diingatin suaminya pakai masker, cuci tangan kan gitu. Kadang-kadang namanya bawa bapak kan ketemu sama-sama bawa bapak ngumpul lupa ya kan. Nanti di rumah dibawa virusnya ke rumah. Istrinya ada ibu hamil, udah ada yang tertular kan, ibu hamil sudah ada betul. Makanya jadi kan kita harus hati-hati. Karena mereka kasihan, jadi tempatnya diisolasi sendirian, nggak bisa ketemu bayinya kan begitu. Itu kan beban ya. Padahal sebenarnya momen yang bahagia malah jadi momen yang menakutkan kan, karena saya kok sendirian di sini, nggak boleh ditemenin ya kan, seperti itu. Bayi saya di mana di sana kan gitu, nggak tahu itu dia. Nah dok, yang perlu kita perhatikan pada pasien kehamilan dengan gejala COVID nih dok, itu apa aja dokter? Ya, jadi gejala COVID yang utama itu kan memang demam dan sesak napas ya. Jadi kalau, nah ini susahnya begini, orang hamil itu kan kadang-kadang merasa sesak napas ya, mana perutnya gede, napasnya ada sengal-sengal gitu kan, ya. Padahal itu belum tentu. Nah ini dia yang agak menyulitkan adalah ibu-ibu COVID yang tanpa gejala itu cukup banyak, sampai 37%. Jadi artinya sepertiganya itu mungkin kena COVID tapi dia nggak merasa apa-apa ya, karena kehamilan itu menutupi gejalanya. Jadi hati-hati kalau ibu hamil itu demam, apalagi sampai dia kemudian batuk dan sesak nafas, nyeri telan ya seperti itu. Nah sekarang masalahnya lagi nih, si COVID ini ternyata nggak cuma berkaitan sama batuk, berkaitan sama diare juga, iya kan? Iya, ada yang diare juga. Jadi susah nih jadinya COVID ini. Sebenarnya gimana sih ini kan gitu. Tapi yang utama tuh memang itu ya. Jadi dia ada demam, ada nyeri telan, ada batuk, ada sesak nafas. Kalau memang itu ada, maka dia harus di screening. Ya, tujuannya sebenarnya buat apa sih? Kita mau melindungi bayinya. Kalau ibu ini tadi positif, si bayi ini di dalam tuh bersih loh. Karena sampai sekarang ini belum ada bukti yang menunjukkan bahwa virus itu lewat plasenta masuk ke dalam bayinya dan bayinya ketularan. Belum ada. Dokter, kalau misalnya nih selama pandemi ini ada pasien yang menunda kehamilannya. Oke. Nah, itu biasanya seperti apa dokter? Ya. Jadi mungkin takut ya daripada sekarang hamil, mungkin baru menikah terus mikir dulu daripada sekarang hamil jadi repot nih, bahaya, ada kayak begini gitu kan. Bisa nggak sih saya menunda? Bisa ya, kita bisa menggunakan kontrasepsi dari yang paling sederhana lah, misalnya dengan kondom, bisa dibeli bebas ya kan, bisa. Sebenarnya kalaupun kita menggunakan pil KB itu juga bisa ya. Terus gimana nih dapatnya? Ya jangan khawatir, itu kan sekarang sudah banyak tuh aplikasi online ya, bisa untuk dokter memberikan resep kepada pasien. Ya tinggal mendaftar saja di aplikasi-aplikasi itu, pilih dokternya, kemudian dokternya akan memberikan resep ya, tentunya untuk KB-nya bisa pakai pil KB. Yang paling mudah sebenarnya pil KB. Kenapa pil KB itu paling mudah? Karena dia kembali ke suburnya paling cepat. Dia lupa aja hamil, iya kan? Pil KB kan lupa hamil kan gitu. Apalagi nanti diberhentikan yang benar-benar bisa hamil kan gitu. Yang perlu dipertimbangkan malah mungkin menggunakan suntik yang 3 bulan. Kenapa suntik 3 bulan itu kita perlu pertimbangkan? Karena dia kembali ke suburnya lebih lama. Ya, Bapak literatur menunjukkan 6-9 bulan setelah terakhir suntik. Nah, jadi kan ya kita nundanya moniatis setahun jadi 2 tahun kan nanti kan begitu. Karena suburnya jadi belakangan. Walaupun penggunaannya di Indonesia paling tinggi karena paling simpel, suntik 1 kali buat 3 bulan. Tapi harus sadar bahwa
apa namanya si suntik ini kembali ke suburnya lebih lama ya. Dan ada dampaknya kan, dia karena hormonalnya di depot, dosisnya tinggi, makanya banyaknya nanti dia tidak haid atau nanti haidnya bercak-bercak, spotting gitu ya. Itu harus dijelaskan dari awal. Ini nggak bingung, kok nih saya habis suntik kok jadi perdarahan terus nih, nggak nyaman, suami saya jadi bingung kan gitu. Padahal itu karena efek suntikannya, bukan karena nggak cocok, memang dampaknya kayak gitu. Terus ada nggak sih KB yang berat badannya jadi stabil, lebih baik? Ada ya, tapi bentuknya pil, bukan disuntik ya, bukan disuntik. Nah itu pil itu dia tidak mendeteksi cairan, bahkan bisa membuat apa ya namanya, beratnya lebih stabil ya. Jadi kalau dia segini akan dia lebih stabil di situ. Selama tadi loh intake kalorinya juga diperhatikan kan. Artinya tidak serta merta kalau kita KB jadi gemuk. Enggak, itu kan iya, itu kan itu saya gitu. Itu kan saya KB jadi gemuk tuh, tetangga saya KB gemuk tuh. Iya lah, KB sambil makan banyak lah. Pagi mie ayam, sore soto kan gitu, gemuk lah kan gitu. Jadi apa namanya, tidak semata-mata karena KB-nya kan gitu. Bukan itu aja loh, padahal sebenarnya KB itu terutama yang jenis pil ya, itu memiliki efek non kontraseptif, benefit ya. Jadi misalnya aja darah haidnya lebih sedikit, otomatis waktunya lebih pendek, dia nggak sholatnya lebih sedikit, suaminya lebih seneng dong, ya kan begitu. Artinya dari segi itu aja udah dapat benefit. Terus nomor 2, dia densitas tulangnya lebih bagus, ya dia melindungi densitas tulang ya. Nomor 3, dia melindungi dari tumor jinak payudara, terus melindungi dari kanker endometrium, melindungi dari kanker ovarium, melindungi dari kanker kolon juga, tuh kan. Jadi banyak tuh ada manfaat-manfaat non kontraseptif. Selain dapat KB-nya, dia dapat manfaat lainnya. Iya, dan ada juga pil KB yang memiliki efek anti androgen. Jadi pada perempuan-perempuan yang hiperandrogen, mudah jerawat, ya kan, kulitnya kelihatan kasar, gitu ya. Dengan minum pil itu jadi mulus, jadi kinclong. Saya kan nama artis. Iya. Iya kan, nggak usah capek-capek skincare loh itu. Bener. Cukup minum pil KB, dapat KB-nya, dapat cantiknya kan gitu. Ada makanya. Jadi bisa. Kan gitu. Apakah semua pasien itu bisa menggunakan KB, dokter? Maksudnya gini, apakah dengan kondisi khusus nih pasien nggak bisa pakai KB apa misalnya? Ya, gitu? Kita harus tahu. Ada, betul. Jadi kalau secara istilah medisnya kita sebut sebagai medical eligibility ya. Jadi kriteria medisnya ini apa sih yang boleh? Jadi kita punya aplikasi yang namanya Clock kalau di Indonesia. Ya, kelayakan untuk apa KB itu ada di. Tinggal nyari aja ini kondisi pasiennya gimana. Oh, pasiennya pernah operasi jantung, pakai katup buatan misalnya gitu, boleh nggak sih pakai KB suntik? Nah seperti itu ada, kita bisa cari ya, kita tentuin. Oh iya, oh ibunya nih pernah sakit hepatitis C, sedang pengobatan, kan jangan sampai hamil dong kan gitu. Gimana nih KB-nya apa yang bisa? Oh kita bisa pilihkan ya kan. Ada, tapi mostly secara umum selama dia tuh sehat-sehat saja, tidak punya kondisi penyakit tertentu, nggak ada stroke, nggak ada hipertensi, nggak ada penyakit diabetes mellitus, nggak ada penyakit hipertiroid atau kanker tertentu, kanker hati misalnya, itu secara umum pil KB atau obat KB yang dijual bebas yang secara ada hormonnya misalnya, itu bisa dipergunakan ya. Toh pun misalnya dia tidak bisa menggunakan hormonal, kita masih punya kontrasepsi yang non hormonal ya, bisa pakai menggunakan kondom bisa menggunakan IUD juga bisa. Tadi nih IUD jalan-jalan nih, ini juga pasien kalau misalnya konsultasi tuh banyak yang tanya tuh, kalau IUD saya takut mbak karena bisa jalan-jalan kondisinya. Senang kalau IUD jalan-jalan yang mana-mana bijidat. Jalan-jalan ke pasar dong itu. Makanya itu. Jadi gini, mungkin yang dianggap IUD jalan-jalan itu adalah fast food ya, atau translokasi IUD. Itu adalah sebuah komplikasi akibat pemasangan IUD yang tidak tepat lah ya. Jadi dia harusnya dipasang di dalam rahim, tapi karena apa namanya fast food salah jalur, kemudian dia terpasang di luar rahim. Itu yang kemudian dianggap jalan-jalan. Padahal itu dari awal dia sudah tidak pada tempatnya. Selama dia dipasang pada tempatnya, maka dia akan tetap di situ. Nggak akan jalan-jalan ke tangan, nggak akan jalan ke kaki gitu. Dok, ini ada yang keluar, dok, ini berarti jalan sendiri dong keluar. Enggak, yang keluar itu kita sebut sebagai eksplosi spontan ya. Jadi kadang-kadang pengguna IUD itu ada yang darah haidnya banyak. Karena kita masukin device ya, masukin alat ke sana, terus rahim itu berespon. Pada awal-awal kita pemakaian itu kadang-kadang haidnya jadi lebih banyak. Nah, karena mungkin haid lebih banyak, dia terdorong kayak banjir bandang lah, hanyut IUD-nya ikut keluar, bisa jadi ya, walaupun itu jarang, tapi bisa terjadi. Itu namanya eksplosi spontan, bukan karena jalan-jalan ya.
Terus gimana nih kalau misalnya saya selama ini kalau haidnya tuh seringnya banyak, ya saya pakai IUD kan tadi tambah banyak dong. Jangan khawatir, IUD ini ada yang dimodifikasi dengan hormon yang cuman berefek di dalam rahim, jadi tidak menyebar nih efeknya di dalam tubuh karena dosisnya sangat kecil. IUD-nya ada hormonnya, ya namanya Mirena, ya LNG IUS ya, dengan apa namanya ada isi hormonnya. Nah, itu kita masukkan ke sana, nanti haidnya jadi lebih sedikit. Nah, kan dapat manfaat tuh, haidnya lebih sedikit, dapat KB juga, ya kan gitu. Nah, jadi yang seperti itu bisa dapat dua manfaat. Satu, dia masalahnya teratasi dari haid yang banyak, yang kedua dia bisa ber-KB juga, artinya juga bisa menjaga supaya dia jangan hamil dulu, kan gitu. Nah, banyak pasien nih dok juga tahu-tahu datang saya mau KB padahal udah melakukan hubungan, pengen KB nih karena takut hamil lagi, anaknya baru kecil nih. Betul. Nah itu gimana dok? Berat nih. Hamil tanpa direncana, begitu kan, takutnya begitu. Yang ini kita sebut sebagai kontrasepsi darurat. Ya, jadi bisa kita menggunakan beberapa obat-obatan yang bisa kita sebut sebagai alat kontrasepsi untuk darurat. Tapi namanya darurat ya, makanya sekali-sekali aja. Jangan daruratnya tiap minggu, itu namanya bukan darurat ya begitu. Jadi ada, pil itu ada, dia efektif sampai 72 jam pasca hubungan seksual yang terakhir. Ya, tapi kalau udah lewat dari 3 hari, nggak bisa kita cegah kan begitu. Bisanya pakai apa? Bisanya pakai IUD. IUD itu efektif sampai 7 hari. Jadi langsung dimasukkan IUD, dipasang IUD bisa. Ini biasanya kita gunakan pada apa? Satu, misalnya pada pasien-pasien korban perkosaan misalnya. Kan kita harus mencegah jangan sampai dia hamil. Kan kasihan, bayangin dia sudah dapat korban perkosaan, dia hamil lagi kan gitu. Apalagi ternyata ada penyakit menular seksual juga misalnya. Jadi itu yang kita cegah. Satu, dari penyakit menular seksual dan dari kehamilan. Bisa kita menggunakan kontrasepsi darurat. Atau misalnya pasangan-pasangan yang tadinya LDR, kemudian berdua suaminya datang. Nah, kemudian saya nggak siap KB, suami ngajak hubungan gimana? Itu kontrasepsi darurat bisa kita pergunakan. Jadi ada, ya kita bisa menggunakan IUD sampai 7 hari atau kita bisa menggunakan obat ya, pil yang diminum sampai batas waktu 72 jam. Terus dokter, apa namanya? Apakah IUD itu bisa digunakan IUD atau suntik bisa digunakan kapan aja ketika pasien itu pengen atau menunggu haid dulu nih dok? Ya, jadi begini, kalau KB itu memang sarannya pada saat haid. Kenapa pada saat haid? Karena pada saat haid itu satu, kita pasti dia tidak hamil. Jadi syaratnya kita pakai KB itu harus benar-benar pasti si perempuannya nggak hamil. Anda bisa bayangkan kalau ternyata dia udah hamil sebulan, terus kita suntik KB, nah hamil juga kan? Iya, percuma kalau disuntik KB kan begitu. Nah itu dia. Ya kan, jadi kita pastikan dia tidak hamil. Ya, paling mudah adalah pada saat dia haid. Dan kalau kita menggunakan hormonal, maka kita tidak akan mengganggu siklus. Karena kan itu hormon yang kita kasih. Hormonnya sama seperti hormon perempuan haid. Ada yang naik, ada yang turun. Nah, ini kita kasih tetap dosisnya sama, terus jadi dia haidnya tidak segitu juga. Kalau kita kasih di saat dia awal haid, maka haidnya akan sesuai. Apalagi kalau dia pakai pil, nanti pilnya habis dia haid, pilnya habis dia haid, kan jadi nyaman. Kan gitu. Nanti kalau dia ngasihnya kita di tengah-tengah, nanti jadi kacau siklusnya, ibunya jadi bingung kan? Iya, ini hamil apa enggak ya? Kok harusnya udah haid, kok ini nggak haid kan begitu, jadi bingung. Dan IUD itu kalau kita pasangnya pada saat haid itu tidak begitu nyeri, kan karena mulut rahimnya kebuka. Ya pada saat darahnya keluar kan dia memang membuka. Nah kalau dia lagi nggak haid kan nutup. Nah itu pernah kita masukin alat kan, nggak nyeri kan gitu. Kalau dengan haid, nyeri haidnya kan berkurang, ya nyerinya kemasannya berkurang, jadi tidak traumatis lah kalau kita bilang. Nah dokter, ini kasih tips-tips dong dok selama pandemi ini biar tidak bisa menunda kehamilannya dulu gitu sama para bunda dan ayah semuanya. Ya. Jadi mungkin yang perlu diingat begini ya. Jadi misalnya kita lihat urgent nggak sih kita untuk hamil. Kalau memang oke deh, saya sudah tahu nih dampak saya kalau hamil pada saat pandemi ini dan saya bisa melalui itu, toh rumah sakit juga siap dengan fasilitasnya, toh saya juga bisa berkunjung ke rumah sakit yang aman dengan cara yang aman, boleh, ya boleh. Tapi kalau memang tidak yakin, ya tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan, ternyata saya itu selalu berpergian jauh nih, suami saya keluar kota, saya berisiko misalnya, kalau saya hamil nanti jadi susah, misalnya. Ya sebaiknya ditunda.
ya tunda dari awal, bagaimana menggunakan pil KB, kontrasepsi dulu yang bayi kan begitu, supaya jangan sampai tiba-tiba hamil dan menjadi sakit. Kan tujuannya kan itu. Jadi kita mau melindungi si ibu dan bayinya. Ya betul, karena ibu dan bayinya ini kan aset ya. Kalau kita bilangnya aset keluarga, ibunya ini harus sehat supaya bisa menghasilkan anak yang sehat. Lah percuma kalau ibunya sakit, anaknya pasti nggak akan mungkin sehat kan gitu kan, karena itu kan terkait. Gitu dia. Jadi itu pentingnya. Dan kemudian tadi itu vitamin D yang paling mudah itu. Makanya dulu kan anjurannya awal-awal pandemi itu kan ayo kita olahraga, biar imunitas meningkat, iya berjemur kan begitu. Tadi dia tujuannya mendapatkan vitamin D. Tapi kalau berjemurnya pakai payung, mana aja? Biar nggak panas dong. Ya makanya gitu kan, biar nggak panas kan sama aja. Oh ya dokter. Ya terima kasih dokter atas informasi yang sudah diberikan. Sangat luar biasa dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua ya dokter ya. Ya. Pada bunda semuanya, jika ingin konsultasi dengan Dr. Octavianus Wahyu, spesialis obstetrik ginekologi, bisa di RSKI Asadewa. Beliau praktek tiap hari ya dokter ya. Betul. Nanti bisa lihat di jadwal atau di IG RSKI Asadewa. Nah, nanti bisa daftar di pendaftaran rskiasadewa.co.id. Saya pamit, kita pamit ya dokter ya. Terima kasih atas informasinya ya dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.